Ini adalah sebuah narasi yang sampai saat ini masih terus berdengung di mana-mana. Perpecahan Hamas Fatah ini seolah perpecahan yang sangat masif. إننا في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية لن نكون إلا دعاة وحدة وتماسك لأننا ندرك أن شرط الانتصار والتحرير. Mereka sudah duduk bareng. Fotonya beredar di mana-mana. Kenapa kita masih menelan narasi-narasi dari Barat yang sengaja digoreng-goreng agar kita ini pesimis? Ngapain sih bantu Palestina? Mereka juga masih berpecah belah. Sampai hari ini, para pasukan pejuang Gaza yang berhasil menghalau tank baja Zionis di Gaza itu bukan hanya sayap militer Hamas, bukan hanya Syahid Qassam, tapi Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap militer gerakan Fatah. Mereka juga ikut bertempur di sana. Jadi ini bukan hal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, hari ke-215 sejak genosida Israel ke jalur Gaza 7 Oktober lalu. Hari ini Rafah sudah mulai diserang, meskipun tank-tank baja Zionis ini belum benar-benar masuk ke wilayah pengungsian atau ke wilayah padat penduduk, tapi masih sebatas di perbatasan Rafah. Jadi Rafah ini sebuah kota yang sangat besar di wilayah selatan selain Khan Yunis, dan Rafah ini menjadi satu-satunya tempat yang belum didatangi oleh Israel dalam serangan darat kali ini. Dan sejak kemarin kita sudah melihat beberapa video bahwa tank-tank baja Israel sudah mulai masuk ke perbatasan Rafah, perbatasan yang menghubungkan antara Gaza dengan dunia luar, yaitu Mesir dan sekitarnya. Nah teman-teman, selain juga berita tentang serangan ke Rafah yang sudah mulai dilakukan meskipun masih dalam batas yang area terbatas, juga ada kabar bahwa Amerika hari ini memutuskan untuk memundurkan atau mendelay pengiriman bahan ledak ke Israel sebagai bentuk pesan bahwa pemerintah Amerika benar-benar menunjukkan keseriusan akan ketidaksetujuannya. Jadi Joe Biden menunjukkan pesan yang sangat tegas bahwa Amerika sudah tidak mau setuju atau tidak mendukung Israel dalam serangan mereka ke Rafah. Apa artinya serangan Rafah? Artinya ini akan ada pembantaian massal di sana. Teman-teman, setiap kali tentara Zionis ini masuk ke sebuah pemukiman padat penduduk atau ke rumah sakit, mereka selalu meninggalkan bekas-bekas atau jenazah-jenazah yang sengaja mereka sembunyikan. Contoh misalnya, di Ashifa, itu rumah sakit terbesar di pusat kota Gaza, Zionis ini sempat menguasai 2 kali Ashifa. Yang terakhir bulan lalu dikuasai selama berhari-hari, dan setelah mereka menarik diri dari Ashifa, sampai hari ini itu ditemukan beberapa pemakaman massal. Ya, sudah 3 ditemukan pemakaman massal. Dan satu pemakaman ini bisa jumlah bisa ratusan, ada yang sampai 400, ada yang sampai 300 jumlah jenazah yang memang sengaja mereka sembunyikan untuk menutupi tindakan kriminal mereka. Dan hari ini saya baca dari sahabat saya di sana, jurnalis, dia bilang hari ini tim evakuasi kembali menemukan satu pemakaman massal ya di sekitar rumah sakit Ashifa. Sejauh ini mereka sudah mengevakuasi atau sudah berhasil mengeluarkan 44 jasad, dan itu masih terus berlangsung. Ya teman-teman, bayangkan bagaimana sulitnya ketika mereka itu harus menggali jenazah yang banyak itu di dalam tanah yang itu mungkin tidak cetek dalam dibuat oleh mereka itu untuk menutup jejak. Jadi bayangkan satu pemakaman massal ini 400, kalau 2 aja sudah 800, 3 berapa itu 1200-an sekitar sebagainya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apalagi Rafah ini adalah sebuah tempat pengungsian terbesar di Gaza hari ini. Dari total 2,3 juta warga Gaza, 1,7-nya itu ada di Rafah, 1,7 juta. Maka ini yang sangat dikhawatirkan oleh semua pihak. Ya, karena kalau benar-benar mereka masuk ke wilayah Rafah dan melakukan agresi serangan darat, maka korbannya akan berlipat-lipat ganda. Nah, itulah yang jadi alasan kenapa Amerika hari ini memutuskan untuk menghentikan sementara atau mendelay atau mengundurkan suplai bahan peledak ke Israel.
Ya, sekali lagi bukan berarti Amerika ini peduli sama nasib warga Palestina, bukan, karena mereka juga sangat terpukul. Hari ini citra Amerika rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya. Kita lihat ya kemarin atau beberapa hari ini, ya berapa puluhan ribu mahasiswa-mahasiswi dan dosen serta staf-staf kampus di seluruh Amerika ini bergerak marah, ya, dan itu akibatnya benar-benar dampaknya sangat sangat besar bagi Amerika, baik perekonomian mereka maupun masa depan mereka. Karena kampus ini adalah sebuah tonggak peradaban. Kalau kampus mereka sudah kolaps, ya kolapsnya sebuah negara itu kan. Nah, maka Amerika sudah muak dengan Netanyahu ini yang hanya mementingkan masalah personal. Nah, itu yang pertama. Kemudian kabar yang masih sekitar Rafah. Jadi apa artinya keberadaan tentara militer Israel di wilayah Rafah? Artinya mereka juga menghentikan semua aktivitas lalu lalang, baik itu bantuan medis, bantuan pangan yang mau masuk ke Gaza, atau juga pasien-pasien yang harusnya dievakuasi keluar Gaza untuk mendapatkan perawatan. Itu semua terhenti sampai hari ini. Jadi ada beberapa analisa teman-teman. Salah satu yang saya baca itu memang ini adalah cara Israel, ini cara Netanyahu untuk memberikan kesan bahwa dia ini masih dalam posisi yang bagus, artinya masih di atas angin, ya. Padahal masyarakat Israel pun tuh mereka sudah marahnya luar biasa. Kita lihat ya berbagai aksi-aksi demonstrasi di Israel sendiri, itu chaos itu. Terutama para keluarga tahunan, chaos mereka itu ya menuduh, dan itu bukan tuduhan semata, ya memang itu kenyataan. Netanyahu ini terkesan ingin membunuh tidak hanya warga Gaza tapi juga semua tawanan-tawanan Israel yang ada di tangan para pejuang Gaza. Artinya kalau mereka itu membunuh atau menghabisi tentara-tentara atau tawanan-tawanan yang ada di Gaza, artinya mereka ingin agar Hamas ini nggak punya bargaining, nggak punya alat untuk bernegosiasi. Nah, itu yang menarik teman-teman. Jadi hari ini memang kondisi politik baik di Amerika, Inggris, bahkan Israel sendiri benar-benar kacau balau. Dan terakhir ini kepala CIA sudah dari kemarin bolak-balik mereka ke Mesir, ketemu para petinggi pemerintah Mesir dan Qatar di situ ya. Kemudian sekarang hari ini dia ke Tel Aviv untuk bertemu dengan para pejabat Israel untuk berusaha agar bagaimana kesepakatan gencatan senjata ini tercapai secepatnya. Nah, adapun kondisi di sana di Rafah sendiri, ya tadi saya baca sudah 50.000 warga Gaza pengungsi ini yang terpaksa harus bergerak meninggalkan kemah mereka ke wilayah Khan Yunis, ke Mawasi, ke wilayah utara, dan ke wilayah Darbalah di bagian tengah. Nah, dan ingat teman-teman, mereka ini bukanlah pengungsi yang sekali ngungsi, mereka itu berkali-kali ngungsi. Di utara mereka dibombardir, mereka ngungsi ke tengah, tengah dibombardir, mereka ngungsi ke selatan, selatan dibombardir, mereka balik lagi terus. Dan yang juga menarik, statement hari ini dari Daniel Hagari ini adalah juru bicara militer Israel. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan berbohong kepada kalian bahwa Gaza ini adalah medan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Dan kami juga tidak yakin kalau kami menguasai Rafah maka serangan akan berhenti, karena para pejuang Gaza ini akan terus bergerak entah itu ke utara atau ke tengah. Jadi mereka juga sadar sebetulnya usaha mereka ini sia-sia, dan mereka tahu ya sebagaimanapun sekeras apapun mereka berusaha untuk menghabisi para pejuang Gaza ini nggak akan bisa. Mereka tahu bahwa para pejuang Gaza ini memang pergerakannya itu dari bawah terowongan, dan masalahnya mereka nggak bisa menaklukkan terowongan-terowongan itu. Ini kalau saya analogikan seperti Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov ini itu setiap kali dia tampil di ring itu dia sudah memiliki strategi yang sangat jelas. Semua musuh-musuhnya tahu apa strategi Habib Nurmagomedov. Ya, dia main grappling bawah, sudah bawah, dia cekek, dia kunci. Itu selalu andalannya. Masalahnya musuh-musuh Habib ini nggak bisa bagaimana menetralisir strategi ini. Sama dengan tentara Israel ini. Mereka tahu Hamas ini pergerakannya sangat jelas. Mereka punya terowongan-terowongan bawah tanah yang menurut data intelijen dari Israel sendiri itu panjang itu mencapai 700 km. Dan mereka nggak bisa menaklukkan. Jadi sebetulnya dari hari pertama itu mereka
bukan hanya katanya, tapi sudah banyak. Antum silahkan cek di media-media lokal Israel sendiri. Para analis Israel sendiri mengakui ini adalah misi yang impossible, misi yang tidak mungkin bisa ditaklukkan. Jadi sekali lagi mereka juga sepakat bahwa keputusan Netanyahu melanjutkan perang dan tidak menerima kesepakatan gencatan senjata hari ini adalah karena dia takut dirinya akan langsung dibawa ke meja hijau karena skandal-skandal yang banyak melanda dia. Dan kemudian teman-teman juga yang tidak kalah menarik, saya juga membaca berita bahwa kemarin hari Ahad Pak Jokowi sempat dihubungi oleh salah satu perwakilan Hamas di Malaysia. Saat itu Pak Yusuf Kala sedang dalam kunjungan di Malaysia. Dan berita itu ditegaskan lagi tadi oleh Pak Hamid. Ya, Pak Hamid ini salah seorang mantan diplomat Indonesia. Barusan saya baru selesai dari wawancara dengan Metro TV. Saya baru tahu ternyata Hamas menghubungi Pak Yusuf Kala ini meminta agar Indonesia mau masuk sebagai mediator yang memediasi konflik ini. Tapi bukan Pak JK sebagai pejabat, tapi Pak JK sebagai seorang humanitarian aktivis. Ya, karena kita tahu ya, Pak JK ini juga kan aktif di Palang Merah Internasional gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Hamid ini, ya Pak JK diminta untuk menjadi mediator, artinya Indonesia ya, menjadi mediator konflik ini. Nah, jawaban Pak JK itu diantaranya kalau saya pahami itu Pak JK meminta agar Hamas ini harusnya ya agar kami bisa maksimal bantu, Hamas juga berbaikan dulu dong, berdamai dulu dengan Fatah gitu. Konfliknya jangan diteruskan. Nah, ini poin-poin menarik. Dan tadi saya minta izin ke Pak Hamid, saya minta izin dalam wawancara tadi, saya mau mengomentari masalah ini sedikit ya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah narasi yang sampai saat ini masih terus berdengung di mana-mana. Narasi yang menggambarkan perpecahan Hamas Fatah ini seolah perpecahan yang sangat masif, seolah tidak bisa bertemu sama sekali, seolah ini sebuah perpecahan yang benar-benar tidak bisa disatukan, bahkan berjumpa pun seolah nggak bisa, seolah apa yang dikatakan Hamas A, Fatah pasti B, kalau ini C, ini pasti D. Bahkan ya gambarannya mungkin ya sebagian orang tuh menganggap ini adalah pertikaian yang berdarah-darah sampai tidak ada yang saling menyapa. Enggak seperti itu teman-teman. Ya, saya menjadi saksi. 12 tahun saya tinggal di Gaza sejak 2011 sampai 2023. Saya berinteraksi dengan orang-orang Gaza langsung. Saya bertemu dengan para petinggi Fatah di sana. Saya bertemu dengan para petinggi Hamas di sana. Kita diskusi sana sini. Ya, saya bertemu dengan gerakan kemahasiswaan Hamas di Gaza yang namanya Kutlah Islamiyah. Saya juga bertemu dengan teman-teman di gerakan kepemudaan atau gerakan kampusnya Fatah namanya Syabibah. Dan mereka tuh akur, gak seperti yang kita bayangkan. Mereka sholat di masjid yang sama. Teman-teman saya, ini simpatisan Hamas, ini simpatisan Fatah, ini aktivis Hamas, aktivis Fatah. Kita main bola di lapangan yang sama. Kita kuliah di kampus yang sama. Kita belanja di pasar yang sama. Jadi bagaimana kok bisa ada narasi seperti ini soal menggambarkan perpecahan yang sangat luar biasa. Oke lah, kalau di level politik, ya namanya partai politik pasti akan ada singgungan di situ. Tapi juga nggak sesuah yang kita bayangkan. Ya, bahkan tahun 2011, ya mohon maaf, bahkan tahun 2012 saya menjadi saksi mata. Saya diundang ke rumahnya Ismail Haniyah saat itu. Ya, by the way, omong-omong Ismail Haniyah, saya di Gaza berkali-kali bertemu dengan beliau di berbagai kesempatan. Kadang saya sholat berjamaah bareng di masjid tempat dia sholat. Kadang kita sholat Idul Fitri bersama. Kita buka puasa bersama. Ya, jadi dia kenal saya dan saya kenal beliau. Gitu. Jadi bukan hal aneh ketika saya diundang oleh beliau. Saya sebagai jurnalis saat itu diundang oleh pihak beliau untuk hadir di rumahnya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi mata. Saat itu di rumahnya Ismail Haniyah yang ada di pengungsian pantai, pengungsian Syati, berkumpul para petinggi-petinggi Hamas. Ada Ismail Haniyah, ada Fatih Hamad, ada Tahir Nunu, banyak lah berkumpul menyambut delegasi pimpinan Fatah dari Ramallah datang. Untuk apa? Untuk duduk bareng-bareng dan diskusi berunding. Dan mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka bergenggaman tangan, mereka berpelukan, bahkan mereka menandatangani fakta rekonsiliasi. Dan kenapa ini? Tidak ini yang kita
angkat. Kenapa kita masih menelan narasi-narasi dari Barat yang sengaja digoreng-goreng agar kita ini pesimis? Dia seolah-olah, ngapain sih bantu Palestina? Mereka juga masih berpecah belah. Enggak segitunya. Mereka sudah saling berkomunikasi, sudah duduk bareng, fotonya beredar di mana-mana. Itu level politik ya. Adapun level militer bahkan sama. Sampai hari ini, para pasukan pejuang Gaza yang berhasil menghalau tenteng baja Zionis di Gaza itu bukan hanya sayap militernya Hamas, bukan hanya Brigade Syahid Zudan Al-Qassam, tapi Brigade Syahid Al-Aqsa, sayap militer gerakan Fatah. Mereka juga ikut bertempur di sana, shift-shiftan. Jadi ini bukan hal baru. Sejak 2018 itu mereka sudah bergabung dalam satu koordinasi, ini dalam level militer ya. Koordinasi namanya Ghurfah Mushtarakah. Ya, ruangan koordinasi bersama. Mereka sudah saling bahu membahu. Jadi di mana perpecahannya? Oke. Antum akan menemukan. Tadi disampaikan oleh Pak Hamid. Saya buka ya, kata Pak Hamid. Saya buka ya. Ini omongan dari orang Hamas sendiri. Mereka mengkritisi Mahmud Abbas. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan Mahmud Abbas? Seorang yang dianggap korup, yang banyak masalah, banyak skandal. Oke. Itu personal. Jangankan pihak Hamas. Ya, antum baca deh. Ya, di berbagai media-media lokal Gaza itu, Mahmud Abbas ini seorang manusia, pemimpin politik yang juga banyak aibnya. Semua orang punya aib dan dia pun bermasalah. Memang banyak skandal, itu yang saya baca. Jadi bukan hanya Hamas yang mengkritisi, bahkan orang-orang Fatah sendiri itu mengkritisi. Hari ini kalau antum tahu, Fatah juga terpecah. Ada dua, ada Fatah yang mendukung Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini pimpinan Fatah yang sekarang ada di Uni Emirat Arab. Satu lagi Fatah yang masih mendukung Mahmud Abbas. Jadi ini perpecahan, apa artinya? Omongan-omongan seperti ini ada ya. Dan itulah partai politik. Di Indonesia pun sama. Antara partai politik ya kadang bersahabat, kadang ada clash secara verbal atau kata-kata, itu wajar, itu namanya normal gitu loh. Tapi kenapa kita harus selalu membahas titik perpecahannya? Kenapa nggak titik kebersamaannya? Kita sebarkan foto-foto itu, foto-foto ketika mereka bergenggaman tangan, mereka berlangkulan. Bahkan di Gaza ini, di Palestina ya, itu sebagai bentuk kebijakan bersama yang menunjukkan bahwa Hamas Fatah sudah rekonsiliasi sudah sejak lama. Di antaranya adalah semua kementerian Palestina itu di Ramallah, di tepi barat, yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Sementara wakil-wakilnya semua ada di Gaza. Menteri Pendidikan ada di Ramallah, wakilnya ada di Gaza. Menteri Pertanian di Ramallah, wakilnya di Gaza. Menteri apa lagi? Menteri Ekonomi di Ramallah, wakilnya di Gaza. Jadi mereka juga ada komunikasi. Kenapa harus dipisah-pisah? Karena di Ramallah ini lebih terbuka. Di Ramallah ini lebih leluasa. Jadi menteri ini kalau mau keluar ya mereka bisa lah. Kalau Gaza ini kan terblokade. Jadi ada di situ persatuannya, teman-teman. Jadi please teman-teman, mulai hari ini ayo kita lihat sisi positifnya. Hamas ini partai politik, Fatah partai politik. Kalau ada beberapa statement yang bersinggungan, wajar. Tapi sekali lagi, perpecahan mereka itu jauh lebih kecil dibandingkan persatuan yang sudah terbangun sejak 2012 ini. Nah, maka dari itu, sekali lagi saya tidak menyalahkan Pak JK akan responnya. Kalau saya anggap itu adalah kesalahan saya, karena saya mungkin kurang proaktif menyampaikan informasi ini, jadi tidak sampai ke mereka-mereka yang selama ini peduli terhadap Palestina. Dan ini sekarang tugas saya untuk meluruskan di sini, untuk menjelaskan. Saya saksi mata bahwa mereka sudah bersatu, dan sekarang kita tidak bisa lagi menyangkal adanya persatuan gerakan baik di level politik, level masyarakat, dan level militer di Gaza antara Hamas dan Fatah. Maka dari itu ini yang kita upkan, kita angkat. Nah, tugas saya bikin konten ini dengan informasi yang saya dapatkan secara real. Tugas antum ya untuk sebarkan video ini agar ini juga mungkin sampai ke para pejabat tinggi Indonesia, agar mereka mulai terbuka matanya. Semoga informasi ini sampai ke para akademisi Indonesia, sampai kepada para aktivis. Jadi kita mengcounter kalau sekali lagi selama ini narasi perpecahan Hamas Fatah ini memang sengaja digulirkan, digoreng-goreng agar kita ini pesimis. Maka jangan kaget di salah satu podcastnya ya Close the Door ya, sempat itu ada statement yang mengatakan bahwa kalaupun Palestina merdeka, paling nanti akan konflik lagi antara Hamas Fatah. Itu ada itu. Nah, kita ngapain fokusnya ke sana? Enggak, fokus kita merdekakan dulu, bantu dulu mereka raih kemerdekaannya. Dan jangan sok tahu juga gitu terkait perpecahan ini.
Ya, jadi teman-teman please, mari kita sinergi. Kita sampaikan masalah ini, kita bantu edukasi yang lain untuk menimbulkan rasa optimisme. Ya, kalau selama ini ada beberapa pihak yang masih berat membantu Palestina karena ada perpecahan ini, kita bongkar, kita buka, sudah tidak ada perpecahan loh. Ini sudah persatuan sudah lebih besar dibandingkan ya masih ada beberapa hal-hal yang memang berselang pendapat itu wajar, tapi mereka sudah bersatu dari beberapa level itu. Ya, ini penting sekali untuk disampaikan teman-teman. Jadi tugas saya menyampaikan, tugas antum ikut menyebarkan. Demikian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.